Hai semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia. Di video kali ini kita akan melanjutkan drama Korea yang berjudul I'm Not a Robot. Di video ini kita sudah sampai di episode ketiga ya guys. Oke, langsung saja kita baperkan drama Koreanya. Setelah keluar dari rumah Kim Min Kyu, Sanip dan Hoktail buru-buru masuk ke belakang mobil. Di dalam ternyata banyak sekali alat-alat canggih. Sanip berkata, sinyal tidak stabil. Hoktail memberi tahu Profesor Hong dan mengirim sinyal internet nirkabel. Komputer Profesor Hong mulai terhubung. Profesor Hong menyuruh mereka semua bersiap. Kim Min Kyu mendatangi AJ3 yang tidak lain adalah Ji-a yang sedang menyamar sebagai robot. Ji-a perlahan membuka matanya sambil berkata. Ji-a berteriak dan terkejut sampai mundur ke belakang ketika melihat Kim Min Kyu yang berdiri di depannya. Profesor Hong dan anggotanya terkejut dan ketakutan. Kim Min Kyu menatap Ji-a dan curiga. Kemudian dia menelpon Profesor Hong. Profesor Hong panik, kebingungan, dan ketakutan ketika Kim Min Kyu menelponnya. Pai tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Dia menulis sesuatu di kertas dan memperlihatkannya pada Profesor Hong. Profesor Hong menjawab pertanyaan Kim Min Kyu. Dia ada di mode teman. Profesor Hong menjelaskan bahwa AJ3 memiliki mode operasi dan mode teman. Sepertinya kesalahan kecil membuat mode teman Aji tiba-tiba beroperasi, dan dia mempelajari beberapa kata umpatan dari beberapa peneliti saat mereka memasangkan mode teman padanya. Ada tombol power di belakang lehernya, kamu harus mencobanya. Reboot dia dan dia akan kembali ke mode operasi. Kim Min Kyu mengakhiri pembicaraan mereka. Dia berbicara dalam hati kalau AJ3 berani sekali ingin menjadi temannya. Sementara itu, Ji-a berpikir apa dia harus memukulnya dan mengakhiri pekerjaan ini. Demi $10.000, Ji-a akhirnya memilih bertahan. Dia mendekati Ji-a dan menekan tombol power di belakang leher Ji-a. Ji-a berpura-pura memejamkan mata sambil berpikir dia akan menjalani pekerjaan ini hingga selesai. Setelah itu, dia akan membunuh Profesor Hong. Dia kemudian menyapa Ji-a. Ji-a menjawab tanpa senyuman. Dia bertanya pada AJ3 bagaimana AJ3 membuktikan sekarang kalau dia adalah robot AI. Kemudian AJ3 yang asli menjawab dari tempatnya. Bagaimana Anda bisa membuktikan kalau Anda adalah manusia? Ji-a pun mengikuti kata-kata AJ3. Kim Min Kyu merasa itu adalah jawaban yang bagus. Dia menulis sesuatu pada board yang dibawanya dari tadi. Kim Min Kyu memberi Ji-a poin minus karena kesalahan di awal tadi. Ji-a menarik nafas lega karena dia hanya memberinya nilai minus. Dia tidak curiga sama sekali kalau AJ3 di hadapannya adalah manusia. Sunny pun tidak percaya kalau Kim Min Kyu tidak curiga sama sekali. Kemudian Profesor Hong menjawab. Dia sudah melihat sosok sebenarnya dari AJ3. Jadi dia mungkin bahkan tidak bisa membayangkan bahwa apa yang di depannya adalah manusia. Dia tidak bisa melihat kebenaran karena dia terlalu yakin pada dirinya sendiri. Tiba-tiba Pai memberitahu Profesor Hong kalau ada kesalahan pemasukan di layar atas. Profesor Hong tidak merasa heran karena dari awal Ji-a tidak mengikuti instruksi yang seharusnya. Sanip dan Hoktail merasa senang karena misi ini akan berhasil. Bahkan Hoktail sampai membuat lelucon berharap listrik tidak padam. Setelah Hoktail berkata begitu, tiba-tiba listrik benar-benar padam. Penglihatan Ji-a kembali menjadi normal. Ji-a pun kebingungan dan sedikit panik. Ji-a mencoba menutup mata dengan tangannya dan mengangkatnya lagi, tapi tetap tidak ada yang berubah. Kim Min Kyu menghampiri AJ3 dan akan memulai menguji perangkat keras AJ3. Ji-a pun panik, dia berusaha untuk tenang. Dia kemudian tersenyum dan menjawab. Ji-a mengikuti perintah Kim Min Kyu yang semakin cepat. Dia menatap Ji-a penuh dengan penilaian.
Tatapannya membuat Ji-a bertanya-tanya apa dia melakukan kesalahan yang membuatnya bakal ketahuan. Dia akhirnya mengeluarkan suara. Ji-a memandangnya dengan cemas. Di lab, Pai sedang membotolkan listrik sambil ditemani Profesor Hong. Dia berusaha menenangkan Profesor Hong kalau Ji-a pasti bisa melewati ujiannya, karena Ji-a terlihat seperti wanita yang ulet. Tapi Profesor Hong meragukannya. Profesor Hong berkata, nasib kita sekarang ada di tangan wanita yang memiliki IQ 94. Kembali lagi ke Kim Min Kyu yang sekarang ingin menguji kemampuan memecahkan masalah hanya dengan satu tugas. Dia menunjukkan sebuah tab dan bertanya pada AJ3. Ji-a pun hanya bisa meringis mendengar tugas ini. Kim Min Kyu hanya memberikan waktu 3 menit. Jika lewat, Ji-a akan mendapatkan minus setiap detiknya. Dia mulai menghitung dengan stopwatchnya. Ji-a mengulum bibirnya. Dia berpikir apa yang harus dilakukannya. Kemudian dia seperti melakukan pemanasan dan berjalan mendekati kotak yang harus ditepak Ji-a isinya. Dengan melakukan hitungan-hitungan rumit terlebih dahulu, bukannya melakukan hitungan, Ji-a malah berteriak dengan kencang sambil mengayunkan tangannya ke atas kotak dan tutup kotaknya terbuka. Kim Min Kyu terkejut bukan main. Ji-a mengambil isi di dalam kotak itu sambil tersenyum penuh kemenangan. Dia memperlihatkan telur di tangannya pada Kim Min Kyu. Kim Min Kyu memperhatikan stopwatchnya dan dia menyelesaikan tugasnya tidak sampai 1 menit. Dia berpikir bagaimana mungkin seorang robot memiliki kemampuan penyelesaian masalah seperti Nicholas Copernicus. Tugas yang kedua, dia mau agar Ji-a mengupas telur di tangannya dalam waktu 10 detik tanpa menggunakan alat apapun. Sebelum dia menyelesaikan ucapannya, Ji-a memukulkan telur ke kepalanya lalu mengelupasnya. Dia benar-benar tidak mempercayainya. Dia berteriak sambil mencekang rambutnya membuat Ji-a terkejut. Sambil tertawa, dia berbicara. Bukannya senang dipuji pintar oleh Kim Min Kyu, Ji-a malah merasa sedih. Masalahnya ini pertama kali ada orang yang memujinya pintar. Tapi kenapa dia harus mendengarnya dari orang yang dianggap gila ini? Di mobil, Hotel sangat penasaran dengan keadaan Ji-a dan Kim Min Kyu. Sanip berpendapat kalau Ji-a sudah ketahuan, pasti Kim Min Kyu sudah mengusirnya keluar. Dia melihat jam tangannya dan masih ada 1 jam lagi. Dia menyuruh Ji-a bertahan karena itu satu-satunya cara untuk melunasi kartu kreditnya. Kim Min Kyu menguji Ji-a dengan bahasa asing. Dia akan berbicara dalam bahasa Inggris dan Ji-a harus menjawabnya dalam bahasa Prancis. Ji-a tidak meresponnya. Tiba-tiba Kim Min Kyu mengangkat wajahnya. Cepat-cepat Ji-a merubah ekspresi wajahnya. Dia menatap Ji-a dengan curiga. Dia merasa ada yang aneh dari AJ3 saat ini. Dia mencoba membuka baju Ji-a dan ingin memeriksa baju udara Ji-a. Ji-a pun menjauh darinya. Saat bersamaan listrik menyala di lab yang otomatis mobil tempat Sanip dan Hotel berada juga menyala. Sanip dan Hotel langsung cepat-cepat melihat layar. Baru melihat layar mereka sudah disuguhi suara makian Ji-a pada Kim Min Kyu. Tim Santa Maria shock melihat ulah Ji-a. Profesor Hong langsung jatuh berlutut. Sanip dan Hotel mengeluarkan kembali minuman yang diminumnya dari mulut. Kim Min Kyu juga terlihat terkejut, tapi tidak tampak marah. Dia menelpon Profesor Hong. Saat dia menelpon, Ji-a berpikir kalau dia sudah ketahuan. Tidak masuk akal kalau dia tidak tahu kalau dirinya bukan robot setelah apa yang terjadi. Tapi ternyata dia memang tidak menyadarinya. Dia malah berpikir kalau Profesor Hong telah menipunya dengan menggunakan baterai murah pada AJ3. Ji-a pun menganggap dia benar-benar idiot. Dia bahkan senang dimarahi oleh robot. Dia merasa sensasi yang berbeda dan menganggapnya suatu kreativitas. Tidak lama kemudian asisten Kim Min Kyu menelpon. Dia memanggilnya Pak Jo, yang tidak lain adalah kakak Ji-a.
Pak Jo ini ingin memberitahu tentang audit kepala kontribusi sosial yang ternyata telah menggelapkan dana proyek selama 3 tahun terakhir. Dia dengan santai menyuruh asistennya untuk mendapatkan surat pengunduran diri dari kepala kontribusi sosial itu. Kalau dia tidak mau mengundurkan diri, perusahaan akan menuntutnya. Dan dia juga punya orang yang ingin dia tuntut. Si pencuri kalung yang tidak lain adalah Jia. Jia merasa situasi yang dihadapinya sekarang benar-benar gila, padahal dia merasa tidak mengambil kalungnya. Dia sekarang ingin mengetes moralnya. Dia memberi contoh tentang seorang pencuri yang telah memberinya barang rusak dan mencuri kalungnya. Dari lab, AJ3 memilih pilihan yang pertama dengan tujuan untuk membuat jera si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tentu saja Jia tidak akan menjawab demikian. Dia menyuruhnya untuk menyelidikinya dahulu apakah ada kesalahpahaman atau tidak. Dia tidak suka dengan jawaban Jia. Setelah mengurangi nilai Jia, dia langsung menegak banyak obat dari tangannya. Tiba-tiba Kim Min-kyu tersedak. Obat yang diminum tersangkut di tenggorokannya. Dia panik dan menabrak-nabrakkan punggungnya ke kulkas. Jia melihatnya dengan bingung. Cara yang dilakukan Kim Min-kyu tidak berhasil. Dia terjatuh ke lantai. Jia langsung berlari menghampirinya. Profesor Hong pun berkata, "Apa yang dilakukan Jia? AJ3 tidak bisa lari." Jia tidak mempedulikan Profesor Hong. Dia tetap berlari menghampiri Kim Min-kyu. Jia memukul punggungnya dengan keras sampai obat yang tersangkut keluar dari mulutnya. Jia mengelus-ngelus pundaknya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Kim Min-kyu memandang Jia cukup lama. Tiba-tiba, dia mengangkat jari telunjuknya ke arah Jia. Jika sebelumnya J3 meresponnya dengan adegan IT di episode pertama, Jia malah mendekap tangannya sambil tersenyum. Dia menatapnya dengan ekspresi yang tidak dapat digambarkan kata-kata. Di sini penyakit kulit yang diderita Kim Min-kyu tidak muncul, mungkin karena Kim Min-kyu menganggap bahwa Jia adalah robot AJ3. Setelah Jia selesai dengan tugasnya, dia kembali ke lab. Dia kemudian menegur Jia yang sedang makan mie cup. Dia merasa Jia telah mengacaukan membela diri kalau dia tidak ketahuan. Kemudian dia pergi tanpa menghabiskan mie-nya. Tapi sebelum dia benar-benar pergi, dia menyuruh Profesor Hong mengganti wajah AJ3 dengan ekspresi dingin. Di tempat lain, Ketua Huang menyambut Presiden Martin yang datang dari jauh untuk kontrak Dayang Sim Building. Tiba-tiba HP Ketua Huang berbunyi. Ternyata Kim Min-kyu yang menelpon. Dia menelponnya karena ingin membatalkan penjualan tim riset Dayang Sim Building. Dan Ketua Huang pun kesal terhadap keputusannya. Di tempat lain, Jia mengajak kakak ipar dan keponakannya makan di restoran. Sepertinya ini pertama kali untuk kakak ipar dan keponakan Jia makan di restoran seperti ini. Kemudian kakak ipar Jia memberitahu Jia bahwa dia menemukan sesuatu saat pencuci pakaiannya. Jia terkejut melihat kalung yang dipegang kakak iparnya. Dia mengambil kalung itu dengan cepat sambil berteriak kalau itu kalungnya. Ternyata memang dia yang mengambil kalungnya. Sementara itu di tempat Kim Min-kyu sambil makan buah, Kim Min-kyu teringat ketika dia tersedak obat dan Jia menolongnya. Dia menggaruk punggungnya dengan alat dan membayangkan Jia menggaruk punggungnya, membersihkan rumahnya dan memasak. Kemudian dia menjentikan jarinya dan berkata, itulah tadi alur cerita drama Korea I Am Not a Robot episode 3 guys. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan alur cerita drama Korea I Am Not a Robot. Jika kamu masih penasaran dengan kelanjutannya, maka jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan episode berikutnya guys.